Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2022. Momentum inilah dimanfaatkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan ke publik terkait hasil penilaian dirinya terhadap Satuan Kinerja Perangkat Daerah SKPD Kota Makassar. Di mana dalam sambutannya ia mengumumkan Badan Pendapatan Daerah sebagai yang terbaik atas hasil kinerjanya meningkatkan pendapatan asli daerah dalam transisi pandemi COVID-19. Disusul Dinas Pariwisata, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan terakhir 2 SKPD memiliki nilai yang sama, Bapeda dan Damkar Kota Makassar. Sementara 5 SKPD terburuk pertama bagian ULP, disusul Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Perpustakaan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan pengumuman ini sebagai bentuk transparansi dalam kepemimpinannya kepada publik atas kinerja perangkat daerahnya. Itu adalah koreksi bagi kita. Jadi perlu keberanian mengoreksi diri sendiri. Kalau kita bilang CRC itu dipesan, masa saya pesan supaya buruk semua? Kan tidak mungkin. Apa adanya. Boleh tidak enak. Saya bilang yang tanggung jawab itu bukan mereka, saya yang tanggung jawab. Saya harus perbaiki. Kita lihat nanti. Tapi yang jelas adalah semua ada konsekuensi. Semua harus ada konsekuensi. Inilah bentuk transparansi kita. Dan tidak ada, boleh dicek kalau ada pemerintah daerah yang setransparan, saya bilang, tapi tidak bugil, saya bilang, tidak telanjang, tapi kita transparan. Semua orang harus berhak tahu apa yang dilakukan dan apa yang dinilai oleh masyarakat, persepsi masyarakat terhadap Kota Makassar. Insya Allah saya optimis saya akan perbaiki ini, seperti waktu kasusnya Rumah Sakit Dayak, dari terburuk Indonesia sampai nomor 1 Indonesia. Saya tidak pernah menyerah. Pak Wali, jadi makanya salah satu punishment adalah mengumumkan di publik. Pak Wali, resolusi 2023 untuk Optimis. Kenapa optimis? Karena pendapatan kita memberi ukuran bahwa kita bisa bikin lebih baik. Nah, tinggal pengelolaan anggaran. Ini kan yang susah itu di pendapatan. Menghabiskan uang itu kan tidak perlu jika keahlian menghabiskan uang. Tapi kesungguhan, komitmen, mengikuti rencana, mengikuti anggaran, itu yang penting. Begitu. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Andi Bukti Jufri menambahkan, pengumuman ini menjadi evaluasi dan tantangan bagi perangkat daerah yang memiliki terendah untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2023 mendatang. Nah, tadi Pak Wali Kota sudah mengumumkan 5 SKPD terbaik, kemudian 5 SKPD yang rendah, bukan terburuk ya, tapi SKPD yang rendah. Nah, dari situlah mungkin nanti evaluasi plus hasil survei yang diberikan oleh Herman Hesser itu disandingkan dengan penilaian Bapak Wali Kota terkait dengan kinerja SKPD. Tapi ini bentuk transparan dari Pemkot Makassar. Sudah pasti, dan Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa kita transparan saja. Tidak perlu ada yang merasa kecewa karena memang begitu hasil kinerja yang telah dilakukan oleh teman-teman SKPD. Sehingga ini menjadi tantangan teman-teman SKPD yang rendah untuk meningkatkan kinerjanya misalnya di tahun 2023. Kegiatan refleksi akhir tahun 2022 ini juga dirangkaikan penyerahan hadiah Lomba Innovation Mayor Award atau IMA tingkat Kota Makassar yang diikuti sekolah dan organisasi perangkat daerah. Proses penyerahan hadiah diserahkan langsung Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Ansar. Refleksi akhir tahun 2022 ini juga dimanfaatkan lembaga survei Celebes Research Center atau CRC merilis survei persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah kota atau Pemkot Makassar, di mana hasilnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mencapai 79,5%. Hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dirilis CRC tidak lain karena bentuk transparansi kinerja pemerintah Kota Makassar selama ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.